Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Shana Suartono dan terima kasih sudah datang ke sini. Dan kali ini gue bakal menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar dan juga Instagram. Oke, kita akan coba melihat pertanyaan pertama. Pertanyaannya sangat private ya. Jadi di salah satu video seputar menyusui gue sempat membahas mengenai mitos seputar menyusui dan gue pernah ngasih tahu kalau ada permasalahan inverted nipples dan ada yang nanya pada akhirnya nipple-nya keluar nggak setelah 3 bulan. Nah, sebenarnya kayaknya not a matter of keluar atau enggak gitu ya, tapi akhirnya saya berhasil menyusui anak saya sampai dengan sekarang, yaitu 1 tahun 4 bulan. Nah, udah jalan 1 tahun 5 bulan, which means akhirnya dia bisa latch on dengan baik gitu. Tapi ada beberapa alat sih setahu saya ya yang bisa dicoba untuk orang-orang yang inverted nipple. Salah satunya pakai semacam nipple tambahan gitu, seperti terbuat dari silikon gitu, dan itu bisa ditempel dan kemudian bayinya bisa nyusu dari situ. Dan juga temenku tuh ada yang mencoba seperti penarik tutup botol gitu loh bentuknya, tapi itu untuk mengeluarkan nipple. Nah, itu mungkin bisa dicoba bagi perempuan yang mempunyai permasalahan yang sama, yaitu inverted nipple. Adakah makanan yang Mbak makan atau minum khusus PCOS? Enggak, sama sekali enggak. Saya tidak sampai ke tahap harus memakai obat karena PCOS itu kan sindrom ya, bukan hal yang harus diobatin juga. Tapi memang ada beberapa yang mungkin kalau severe itu memakai pil KB, jadi seperti diputarbalikkan hormonnya. Tapi saya nggak pernah nyampe untuk memakai pil KB. Yang saya lakukan adalah diet saja. Dietnya itu no sugar at all, jadi selama 3 bulan nggak makan gula sama sekali, terus gluten free pastinya, tidak memakan tepung-tepungan sama sekali juga, tapi masih memakan nasi merah, masih makan oatmeal, jadi itu semua diganti. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu. Pokoknya jauhin gula terus dan jangan takut kalau misalnya awalnya aduh terkesan berat gitu ya. Gula itu craving kita terhadap gula itu akan hilang setelah 4 hari kita benar-benar nggak konsumsi gula. Jadi by the time 4 hari sudah selesai pengen gulanya, biasanya badan kita akan adjusting dan kita ngeliat gula tuh nggak terlalu semenarik waktu kita belum melakukan gitu. Jadi tenang aja, coba aja dulu 1 minggunya seperti apa dan mudah-mudahan kuat ya. Harus kuat. Kalau PCOS mau hamil apakah harus punya siklus menstruasi yang normal? Nah, sebenarnya ini pertanyaannya lebih ke dokter ya. Tapi kalau saya sih waktu kemarin tidak sampai ke siklus menstruasi yang normal, hanya dipantau dari perkembangan telurnya. Jadi waktu awal sempat USG telurnya sebesar apa, dan kemudian pas di hari ke-20 gitu ya, atau hari ke-25 gitu saya lupa. Saya sempat ke dokter lagi untuk lihat apakah telurnya membesar atau enggak gitu. Jadi dipantau ukuran telurnya waktu itu. Jadi sebenarnya tidak aiming untuk menstruasinya normal dulu, karena waktu itu sih saya inget saya juga kayaknya nggak pernah normal gitu ya menstruasinya, cuman dilihat dari ukuran telurnya apakah sudah matang atau belum dan sudah siap dibuahi atau belum. Ada juga pertanyaan, Kak, dulu pas treatment ke dokter dikasih metformin nggak? Kalau dikasih berapa kali sehari? Dan apakah ketika hamil kakak juga masih minum metforminnya? Nah, aku nggak nyampe minum metformin karena kan programnya memang tidak terlalu lama. Puji Tuhan berhasil hamil di bulan ketiga, jadi belum sampai minum metformin. Mungkin bisa dicari tahu lebih jauh apakah perlu, karena setahu aku kalau dokter tidak melihat perlu tidak diberikan gitu. Jadi coba tanya lagi ke dokternya apakah perlu untuk meminum. Yang pasti jangan minum tanpa resep dokter ya. Pertanyaan berikutnya, Kak, makan bubur oat tawar boleh nggak untuk penderita PCOS? Sebenarnya nggak bisa dibilang penderita juga ya, karena itu sindrom gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin bubur oat, pastinya sih boleh ya, karena bubur oat very healthy, dan oat itu adalah karbohidrat kompleks, jadi penyerapannya itu baik untuk tubuh dan tidak seperti karbohidrat simple seperti nasi putih. Nasi putih itu peleraiannya terlalu cepat gitu dan kadang-kadang kadar gulanya juga jadinya tinggi kan. Kalau oat kan lebih memberikan rasa kenyang yang jauh lebih lama juga. Jadi aku sangat-sangat makan oat waktu lagi
program hamil dan puji Tuhan akhirnya dapet. Nah itu dia tadi pertanyaan yang udah masuk dan sudah dijawab. Semoga ada video lainnya yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari teman-teman. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jangan lupa kalau masih mau ada pertanyaan, masih mau ada komentar, bisa ditinggalin di bawah dan juga subscribe dan like. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. See you!